Saya ini mantan distributor MZ ini dari 2016. Aku beli alat klinik di dia. Saya transfer dengan nominal yang sudah dia tentukan di situ jumlahnya sekitar 70 jutaan. 70 juta. Kita maunya ada uang, ada barang. Karena di sini pas dia bilang mau operasi ini dia mau gadein ini alat Venus Versa. Tapi nanti uangnya dilebihin kalau diganti. Jadi dulu kan dia ngancem aku buat menjarin aku kan. Tapi kan sekarang terbuktinya dia ada di tahanan ya. Dari lantai 45 rumah Uya, 3, 2, 1, close the horden. Oke, sebelah kanan saya ada Mbak Yuli. Mbak Yuli ini kemarin menghubungi saya karena ada bermasalah dengan MZ. Mbak MZ. Oke, kita sebut MZ ya. Iya. Jadi Mbak ini siapanya? Saya mantan distributor. Mantan distributor skincare? Apa klinik? Iya, skincare. Oke. Skincare. Apa masalahnya Mbak Yuli? Jadi kan saya ini mantan distributor MZ ini dari 2016. Oh, udah lama berarti ya? Udah lama. Oke. Jadi kenal dia sebenarnya udah lama banget. Di mana, Jakarta? Aku dari Karawang. Karawang, oke. Karawang. Nah, jadi ceritanya itu kemarin pas bulan puasa, sekitar tanggal 14 April, aku beli alat klinik di dia. Karena kemarin sempat dia posting di media sosial jual alat klinik yang postingannya itu ada 4 alat. Oke. Kalau nggak salah ya di situ. Di situ ada yang menghubungi asisten aku. Di situ beli, akhirnya saya transfer dengan nominal yang sudah dia tentukan di situ jumlahnya. Dan setelah saya transfer, akhirnya saya ngambil barangnya di MD Klinik yang di cabang Tangerang BSD. Di situ saya ketemu sama asistennya. Nah, asistennya juga kemarin sempat kesini juga datang, Dedes. Oke, iya yang perempuan Ya, ya. itu. Nah, itu yang aku ketemu sama dia, 2 orang, cowok sama laki tuh di situ. Nah, di situ akhirnya saya menerima barang, tapi ada satu barang yang memang belum saya terima. Oke. Itu infonya sih minggu depan hari Senin infonya. Terus pas hari Senin ternyata dia alasannya barangnya masih dipakai di klinik. Oke. Nah, katanya kliniknya tutup habis Lebaran, baru bisa saya ambil. Cuman kan di sini nggak ada informasi dari awal. Kalau memang ada informasi dari awal kan kita bisa tahu dong, alatnya bisa diambil nanti setelah Lebaran, kan kita nggak mau kalau seperti itu. Kita maunya ada uang, ada barang. Benar. Gitu. Iya. Uang udah dibayar nih? Uang udah dibayar. Berapa? Gitu kan. Dulu kemarin sekitar 70 jutaan. 70 juta, oke. Nah, itu udah. Setelah itu alatnya yang belumnya itu udah saya ambil, sisanya katanya mau diantar ke Karawang sama Dedes. Diantar sama ke Karawang itu ternyata saya pikir itu udah full lagi semua. Ternyata masih ada kekurangan, infonya yaitu belum tutup kliniknya. Saya tunggu habis Lebaran, akhirnya setelah habis Lebaran ini ternyata pas malam takbiran saya nanyain uang yang saya beli alat yang terbaru nih, karena yang kemarin transfer tuh udah beres ya Kak Uya. Oke, beres. Udah beres. Nah, terus cuman ada sisa alat yang belum bisa saya ambil karena dia janjinya nanti habis Lebaran. Itu yang pertama ya? Yang pertama. Masih kurang 1 barang. Ya, nanti habis Lebaran. Terus saya beli lagi barang IPL namanya. Saya beli barang lagi IPL. Berapa nilai berapa total itu? Itu 20 juta. 20 juta. Kalau yang kedua. Iya. Ya, saya DP 10%, bukan 10%, 10 juta. 50%. Ya, 10 juta saya DP, udah saya transfer langsung ke rekening pribadi dia. Iya. Nah, terus setelah saya transfer, ternyata saya minta foto gambar IPL-nya itu dong. Iya. Ternyata saya tanyain ke alat yang jual alat klinik tersebut, yang toko resminya nih. Itu mah bukan Bu, katanya gitu. Kenapa kan ya. bukan? Katanya ini mah bukan untuk IPL alat ini. Nah, saya tanya ke toko alat tersebut. Akhirnya di situ saya nggak yakin dong. Akhirnya saya bilang sama pihak MZ, saya mau cancel aja deh. Karena saya tidak minta, sesuai. Ya, gitu kan. Barang dipesan dengan barang ini Ya, dapat. dan saya juga belum lihat aslinya nih, baru lihat di foto. Saya minta kembali kembali uang gitu kan ya. Nah, setelah saya minta kembali uang, dia nggak dikembaliin uangnya, sampai dia alasan katanya dia katanya sakit, terus lagi ada masalah. Ini barang yang kedua ini tanggal berapa nih? Itu barang kedua itu akhir puasa. Akhir puasa itu mau menjelang ke Lebaran. Berarti persis sebelum saya ya? Kau ya kapan? Saya Lebaran. Berarti aku dulu. Oh. Saya dulu. Oh, Mbak juaranya berarti. Ya. Saya dulu. Baru saya yang kena, ya kan? Saya Mbak dulu yang dikibulin ya. Nah, terus kan saya lihat dari Kak Uya, akhirnya saya di sini, aku udah mikir, berarti ini kemarin saya ketipu kalau kayak begini. Karena dia infonya kan alasannya udah ngirimin kayak alasan beberapa macam lah alasannya ya. Akhirnya kan saya masih berpikiran positif nih Kak Uya. Karena kan saya tahu dia, karena kan udah lama juga dari 2016. Dulu baik-baik aja ya? Dulu baik-baik aja, Iya. enggak seperti ini, dan saya yakin bahwa
bahwa dia nggak mungkin seperti inilah gitu kan Iya. ya. Dan akhirnya di situ saya percaya udah oke, nunggu dia dulu sampai selesai masalahnya. Setelah selesai masalahnya, saya akhirnya hubungi dia lagi. Terus dia alasan lagi, katanya, Mbak maaf ini asistennya Bu Medinya katanya lagi sakit. Bu MZ. Ya. Terus dia fotoin ini apa namanya yang lagi dia tiduran di rumah sakit. Oke. Dia lagi Ini pas udah tiduran. lewat lebaran nih. Belum, masih di bulan puasa. Oh, masih bulan puasa. Masih di bulan puasa dan saya belum kena tuh, asistennya ya. masih kerja. Yang kemarin itu. Nah, terus di situ akhirnya dia fotoin posisi dia lagi tidur di infus. Terus ngirimin juga kayak scan kepalanya dia itu loh. Akhirnya di situ oh ya udah deh kalau Kepala? kayak gitu. Iya, ada apa namanya? Dia itu habis Waktu Apa saya bilangnya mah. bukan kalau ke saya bukan Ke mah. Mbak bilangnya apa dulu? Ini apa Ke namanya? saya dulu lambung. Enggak. Apa lambung mungkin bisa desain kepala kali, mungkin bisa kali, nggak tahu gua. Kepala mungkin nyambung ke lambung kali. Tapi nggak ada kan orang yang lambungnya di Nih, kepala, nggak ada ya? Ini kayak Nggak ada kan ya? Nah, Gua kayak kan gini. awam nih. mau dioperasi dia bilangnya. Oh, dibilang kepala. Ini pokoknya kepala dia semua. Ini Dalamannya kepala kepala dia semua. Ini kalau saya bilangnya Yang lambung. kena apa ya, dia tuh pernah kasus KDRT gitu deh kalau nggak salah. Oh, bilang gitu. Ya. Oh, jadi sakitnya beda ya kalau kamu Ini kepala mau gitu ya. dioperasi, dia Iya, lagi iya. dirawat. Oh. Akhirnya saya pikir ya udah nggak apa-apa, nanti kalau udah beres saya tunggu ya itikat baiknya gitu. Setelah lebaran, akhirnya saya ngechat lagi, Mbak gimana nih kelanjutannya Iya, gitu. iya. Terus saya nanyain juga sama asistennya. Saya kan hubungannya sama asistennya juga kemarin. Kata asistennya, Mbak maaf saya udah nggak kerja lagi. Oke, terus udah dengar cerita saya belum waktu itu? Nah setelah dia nggak kerja lagi, saya dengar cerita itu muncul banyak. Uya, Denis, Banyak. kena Nah juga. di situ Terus mulai padahal mah deg-degan saya nggak? ya saya udah deg-degan banget di situ, cuman saya bilang sama suami udah positif dulu aja gitu kan ya. Di situ aku berarti berpikiran saya dulu yang kena, karena di sini pas dia bilang mau operasi ini dia mau gadein ini alat venus persa. Oke. Yang kemarin kena Ke sama dokter dokter Yeni. Yeni. Iya. Nah itu sama aku nawarin juga. Iya, ini kok dibuat film bagus ya, banyak ceritanya ya. Iya. Cinta kan mau kuliah film di Amerika nih. Mungkin dia project pertamanya film kayak Inventing Anna, mungkin ini Inventing siapa gitu. Inventing Dina. Iya. Iya. Dia nawarin ke aku juga, Iya. katanya ya itu apa namanya mau gadein alat tersebut, tapi nanti uangnya dilebihin kalau diganti. Oh sama, gue juga gitu. Oh, Kadang mau gitu? dilebihin, tapi gue bilang gue nggak perlu. Karena gue bukan lintah darat, ya kan? Iya, Aku bilang iya. nggak mau, soalnya uang kemarin aja belum kelar Iya. gitu. Aku minta dibalikin aja uang yang Oke, kemarin gitu. intinya akhirnya macet nih. Macet lah. Alat barang yang ditawarkan itu tidak sesuai spek, tidak terjadi. Itu belum aku ambil juga barangnya, kan aku minta Kan- dibalikin. oh, jadi Yang ya, kedua iya. kali ya Kak Karena Uya. barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan barang yang Ya aku nggak mau. mau dikasih. Ya aku minta balikin yang aku udah transfer DP itu. Terus akhirnya di situ gini aja, kalau memang nggak bisa balikin uang DP, aku minta barang yang memang ada di klinik. Kira-kira apa aja barang yang ada di klinik dengan nominal tersebut aku ambil, gitu. Dan di situ akhirnya aku ngambil kursi nih. Kursi yang juga ada di diambil? klinik, aku ambil. Oh, Ya aku disita. daripada nggak jadi. Iya. Aku ambil kursi dengan nominal Karpet, 2 juta. Keset nggak? Gayung nggak? Mungkin gayung diambil. Iya. Enggak. Oke, kursi diambil. Aku ambil kursi dan kursi itu retak Kak Uya. Kursi retak. Kursi retak pas aku terima kan itu kan aku nggak tahu kan di foto masih bagus. Ternyata pas aku terima nyampe rumah dianterin sama asistennya malam-malam pada retak kursinya. Aku komplain, aku nggak mau kalau kayak begini kursinya, aku bilang gitu kan nih. Oh, tadinya nggak retak. Ya kan aku nggak tahu kalau nerimanya seperti ini karena kan yang ngantrinya asistennya terus sama karyawan aku. Tapi kan ada pepatah mengatakan tak ada kursi yang tak retak kan? Oh, gading deh ya, tak ada gading yang tak Martin ya. Oke. Gitu akhirnya nah dia ngirimin ini juga. Oh, Pokoknya lagi dia sakit. tuh aku nagih dia alasannya begini terus. Setiap nagih ada gambar dia sakit. Iya. Dia Tadi nagih- kan yang tadi tuh. Iya. Nah ini yang beda lagi kan posisinya. Pokoknya seperti ini terus kalau nagih. Oke, dan tapi dia sampai sekarang belum selesai nih. Belum selesai. Oke, lo udah coba ngomongin dia? Aku udah coba hubungin semua mantan karyawannya. Terus kemana nih kalau misalkan saya harus datang? Mbak coba aja datang ke kantornya yang di klinik ini katanya gitu kan ya. Aku nggak datang karena datang juga percuma lah, ngapain nggak akan ada hasil. Oke, Gitu. lo nggak ngelaporin dia? Belum. Belum. Karena kemarin aku mikirnya masih nunggu dia etikat baik. Katanya sih kata si karyawan yang lama ini mau diurusin sama pihak keluarga. Gitu kan. Cuman di sini karyawannya yang bilang itu dia keluar juga.
Oke. Lo belum menghubungi pihak keluarga nggak? Udah ini kemarin kan, aku kemarin ngehubungi pihak ibunya, cuman Ibunya dari MZ. ibunya MZ, cuman Apa jawabannya? jawaban ibunya katanya ini ya Neng, katanya apa namanya MZ-nya Harap sabar lagi ini ujian. harap sabar ini ujian. Oh katanya gitu. Iya iya iya. Iya. Iya, harap sabar ini ujian. Kalau misalkan Neng di posisi MZ juga nanti tolong dimengerti katanya Oh gitu jadi kan harap ya. harap dimaklumi. Harap Iya, dimaklumi. iya, iya. Tapi aku bilang ini udah 3 bulan lebih loh Bu, aku Tapi gituin. nggak apa sih, menurut gue sih kita harus memaklumi sih. Jadi kalau emang andai kata MZ juga mempertanggungjawabkan perbuatannya di hukum, ditangkap, diperiksa polisi, di pengadilan, kita juga harus memaklumi itu. Bener nggak? Benar. Ya karena kan apapun tindak kejahatan tuh harus dipertanggungjawabkan. Benar. Kita maklumin lah. Tapi MZ juga harus memaklumi sekarang segala macam konsekuensi hukum yang berlaku juga harus dimaklumin. Iya. Oke. Nah sekarang kalau kamu berharap uang ini kembali nggak? Kalau aku sebenarnya udah nggak berharap. Kenapa? Karena dari si karyawannya bilangnya seperti ini. Kemarin ada Iya. kasus juga karyawan yang baru. Aku sempat marah-marah sama karyawan yang baru. Dia malah bilang begini, kalau misalkan jujur aja nih, Kak, saya untuk operasional aja ini nggak ada. Katanya gitu di kantor. Kalau pengen datang aja ke sini. Kalau nggak percaya katanya gitu. Oke. Suaminya menghubungi kamu? Aku WA suaminya nggak dibalas, Oke. Telepon? nggak diangkat. Oke. Saya ada nomor telepon suami kalau mau. Ada kemarin aku Ada dapat juga, iya. gitu. Tapi ya nggak ada respon. Pengacaranya? Nggak. Mau nggak? Saya punya pengacaranya nomor telepon ini. Mau? Siapa tuh? Ada. Pengacara saya mau. Saya Tapi kasih kan nih. sama pihak ibunya aja udah bilang seperti Siapa ini. tahu pengacaranya mau bantu ngurusin. Nanti Oh, lah, nanti boleh, saya kasih ya. boleh. Ya, saya kasih ya. Oke. Hubungin MZ nggak kamu? Aku kemarin Iya. hubungin. Terus? Kemarin terakhir itu aku hubungin, dia ada hubungin aku karena Nomor ada baru kasus ya? juga nih, Kak Uya. Kasus juga kemarin itu karena memang ini kesalahan aku. Aku salah transfer, jadi buru-buru mau transfer. Karena kan dulu juga kan aku pernah jadi mantan distributor dia kan. Jadi otomatis aku masih save nomor rekening PT perusahaannya. Jadi pas aku mau transfer, aku buru-buru nggak lihat dulu nama. Jadi pas udah aku masukin password, di situ udah berhasil. Oh, aku kaget. Wah, ini kenapa masuknya ke rekening PT Medina Global Care gitu kan? Pas aku langsung hubungi semua karyawannya yang masih di situ, ternyata udah keluar semua. Aku hubungin lah di sini yang masih jadi distributor di situ. Aku minta nomor yang bisa dihubungi yang masih di kantor tersebut. Dikasihlah nomor finance yang baru. Aku telepon nama finance yang baru, di situ katanya nomor rekening tersebut udah diblokir sama pihak pajak. Oh, Dari urusan 2021, pajak. iya. Nah di situ akhirnya uangnya gimana nih Mbak kalau udah masuk ke situ? Mbak kan perusahaan, kalau misalkan ini aku udah masuk, ini udah berhasil loh, katanya sama orang pihak banknya udah berhasil. Nah di sini bisa nggak Mbak talangin dulu buat transfer balik, karena kan ini masuk ke rekening perusahaan, pasti ada dong kalau uang segini gitu kan. Kata dia boro-boro Mbak, kita aja buat operasional nggak ada. Tetap karyawannya. Kata karyawannya. Terus aku bilang begini, terus Mbak ngapain mau kerja di situ? Aku gituin Iya, kan. kalau udah nggak ada uangnya sama sekali. Dianya nggak balas. Nggak balas. Nggak balas lagi gitu. Tanya, kan. tanya lagi, Mbak kenapa masih mau gitu dong. Harus. Kalau belum, kita kan kalau bertanya kalau belum ada jawaban harus tanya terus. Tapi dia alasannya, Mbak, saya juga belum ketemu sama sekali sama Mbak MZ-nya. Lah, masa gitu kan? Kenapa kamu bisa kerja di situ? Kok aneh ya? Oke. Dia Jadi, belum tapi pernah. perusahaannya masih berjalan kan? Kalau perusahaannya aku nggak tahu masih berjalan atau enggak. Oke. Gitu. Karena karyawan-karyawan yang lamanya aku kontak, mereka udah nggak di situ, udah keluar. Oke. Jadi ya aku bingung buat hubungin siapa karena asistennya juga tuh yang kemarin kesini kan ya, dia juga nggak bisa dihubungi. Pokoknya aku nggak Oke. tahu lagi masalah itu. Padahal kan aku jual belinya juga ketemunya dia. sama dia juga kemarin. Oke. Selama pengalaman kamu jadi distributor dia, dulu aman-aman aja. Dulu aman awal-awal, terus karena kemarin aku sempat mengundurkan diri. Kenapa ngundurin diri? Aku ngundurin diri karena prospek kedepannya udah kelihatan, udah menurut aku udah tahu kedepannya seperti apa ini gitu kan ya. Jadi makanya di situ aku bener-bener yakin mengundurkan diri jadi distributor di skincare tersebut. Oke. Akhirnya di situ saya mengundurkan diri, terus dia nggak tahu dari mana alasan aku mengundurkan diri. Dia katanya tahu bahwa aku ngambilin mitra-mitra yang ada di skincare tersebut supaya masuk ke skincare aku yang sekarang. Dia nuduh kamu gitu? Ya, dia nge-DM aku sampai banyak banget, emosi dia ya. Apa marah-marah yang dimarahin? Marah-marah katanya, kamu gini ya, gini, kurang hajar gini. Terus kamu nggak tahu ya saya pernah menjarain orang. Oh, katanya dibilang gitu? Iya.
Dibilang apa? Oke, terus? Iya, terus akhirnya ya aku bilang, Mbak jangan kayak gitu dong. Aku juga kan pernah aku juga kan pernah menawarkan produk skincare brand Mbak nih buat bisa pernah terkenal gitu berjasa kan. jadi Iya, salah ada jasanya distributornya. juga kan saya di situ. Dari tahun 2015 2016 saya berjasa buat menawarkan brand Mbak gitu sampai bisa terkenal seperti sekarang Oh, dia gitu selalu kan. dia berarti ngancem bahwa Ngancem dia. saya pernah menjarain orang. Menjarain orang gitu kan. Kamu tunggu ya, besok nanti ada orang saya datang ke kamu buat ngirim surat somasi. Disomasi nggak? Enggak. Aku nungguin. Aku kan waktu itu kan punya lawyer juga. Nah, aku konfirmasi sama dia, ya udah tunggu dulu aja sampai surat itu udah datang. Takut nggak? Aku takut awalnya. Iya. Sampai aku nggak bisa tidur loh. Mau disomasi? Iya, aku sampai nangis semalaman. Oh, jadi dia berhasil membuat kamu takut tuh. Aku sampai nangis, aku nggak bisa tidur sama sekali Kak Uya, sampai mataku bengkak. Gitu kan. Aku kan kaget karena dia ngancem. Iya. Dia ngancem, terus dia bahasanya seperti itu. Dan di situ aku berdoa ya. Aku berdoa mudah-mudahan nanti dia dapat balasannya. Karena bener-bener terjolimi banget waktu itu aku. Dan ternyata sekarang dia di penjara nih. Nah mungkin itu balasannya dari perbuatan dia yang dulu-dulu gitu. Aku sih mikirnya kemarin pas aku beli alatnya, udahlah memang dulu mah aku udah lupain gitu kan ya. Aku beli alatnya karena memang aku mikirnya ini alat ini masih lumayan bisa dipakai, masih bagus, tapi harganya miring gitu. Awalnya aku mikir begitu. Cuman pas nggak tahu dia seperti ini, aku nggak tahu kalau memang dia sekarang seperti ini karena dulunya nggak begitu. Jadi dulu kan dia ngancem aku buat menjarain aku kan. Iya. Tapi kan sekarang terbuktinya dia ada di Penjara. tahanan ya. Tahanan, ya. Iya Iya, gitu. Ya mungkin ini Mulutmu memang harimaumu. bener. Jangan pernah intinya jangan pernah mengancam orang Iya. gitu kan ya. Karena kan kita nggak tahu juga diri kita nanti kedepannya seperti apa ya Kak Uya. Iya. Dan Gitu bukan sih. cuma lo yang diancam, gue juga diancam mau Nah dilaporin. itu waktu banyak banget. Iya. Jadi apa yang Kak Uya alami itu saya alami juga. Oke. Ternyata yang Kak Uya alami saya duluan. Dan Cuma saya nggak berani ngomong di Iya, banyak iya, orang iya, ya, iya. karena sekarang saya baru berani karena kesabaran saya udah habis gitu kan dari sekarang kemarin. dia udah masuk penjara, apa perasaan kamu? Ya, mungkin itu memang balasannya dari perbuatan dia. Berharap Ya. uang kembali? Aku sebenarnya berharap, cuman kan kalau misalkan berharap tapi ya mau gimana lagi, dia buat sehari-hari operasional aja nggak ada gitu kan. Oke. Aku berpikir ya udah ini aku anggap buang sial aja. Buang sia, Buang sia. buangnya di dia gitu maksudnya? Iya. Oh iya. Aku anggap buang sial. Iya, Kenapa? Udah mah buang sial yang kemarin nggak bisa balik lagi duit aku, kemarin aku salah transfer lagi, ya itu udah buang sial semua. Iya, insya Allah kamu dapat rezeki lagi ke depan. Amin gitu. Berarti kalau kamu buang sial ke dia, kasihan dong, nanti dia yang dapat sial nih dong. Iya kan? Kasihan dong, ambil lagi. Tapi kalau misalkan dia memang ada itikat baik buat bayar, nggak mungkin dong dia sampai bilang katanya besok mau dibayar sama pihak kantor. Iya. Terus aku ngehubungi orang kantor katanya ini mah nggak tahu masalah ini, Tarsok, gitu kan? tarsok. Iya, ntar sok lagi. Tapi kalau misalkan Iya. kemarin aja aku ingetin lagi Iya. tuh dia nge-WA pakai nomor baru, dia malah lupa. Oke. Oh yang mana ya Mbak? Yang kemarin sebelum Lebaran ya? Oh banyak soalnya ya. Ya udah, terakhir ada pesan buat MZ? Pesan dari saya ya buat Mbak MZ, mudah-mudahan nih sekarang kan udah dapat yang sekarang udah dia ada di tahanan gitu kan ya. Udah ditahan ya? Udah. Udah ditahan ya. Iya. Ya buat semuanya nih, buat yang nonton juga, mungkin saya yang sudah merasakan mengalami kejadian ditipu sama pihak MZ, buat teman-teman semuanya jangan jangan gampang gitu tertipu sama orang, karena sekarang itu banyak banget yang memang buat menipu orang itu banyak banget ini ya loh Kak Uya, modusnya gitu kan. Jadi buat pesan MZ juga buat keluarganya yang nonton, mudah-mudahan ada yang nonton nih keluarganya. Iya. Kalau ada yang nonton keluarganya bisa hubungi saya langsung, masa nggak kenal sama saya gitu kan. Oke. Pasti malu dong gitu kan, Iya, sekarang iya. saya kan mantan distributornya gitu. Karena hutang dibawa mati ya. Benar gitu Iya. kan. Dan Ya alangkah mudah-mudahan baiknya orang meninggal dengan nama baik ya. iya. Jangan dengan cap penipu, penjahat atau dan lain sebagainya. Mudah-mudahan MZ bisa berubah. Ya harus dong, itu tugas Bisa kita justru berubah. menyadarkan dia. Jadi pesan dari saya bisa berubah. Ya saya anggap ini Berubah. Iya. anggap saya ini ya saya ikhlasin aja lah. Oke. Ikhlasin karena memang mau gimana lagi, dia juga sekarang ada di tahanan nggak bisa ngapa-ngapain. Saya chat juga dia nomornya nggak aktif. Iyalah kalau Gitu aktif kan? di tahanan malah aneh. Iya. Jadi keluarganya juga udah pasrah. Iya. Kemarin kan saya hubungi udah pasrah keluarganya. Jadi ya udah saya ikhlaskan saja. Mudah-mudahan Bu MZ bisa berubah.
Amin. Dan bisa ya saya maunya jangan seperti ini lagi lah karena udah banyak banget kasusnya. Nah, harus ada efek jerah biar Ya orang benar berubah, harus ya. ada efek jerak supaya suaminya juga sih kalau saya suaminya juga kalau bisa dia bertanggung jawab juga gitu kan. Pernah berhubungan dengan suaminya waktu dulu? Dulu kan aku sering ketemu juga karena Iya. kan memang dia ikut juga kan bareng sama Ibu MZ kalau kemana-mana Iya. ikut pertemuan distributor Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kan karena kasus sekarang dia menghilang gitu Iya, kan, iya. menghilang nggak ada kabar. Menurut saya sih kalau seseorang nih, misalnya kita bicara umum nih ya, hal lain ya. Seseorang diduga menipu atau akhirnya terbukti nanti dia menipu orang gitu ya. Pasti aliran dana pun akan di cross check, akan dilihat kemana larinya dan siapa yang terlibat, siapa yang melindungi, siapa yang dianggap mengetahui tapi diam aja juga pasti akan dimintain keterangan. Ya benar. Ya. Tapi kalau misalkan udah suami istri pasti udah tahu, Harusnya tahu. harusnya tahu gitu. Oke, kan. ini pelajaran buat kalian semua. Terima kasih banyak dan intinya adalah hati-hati. Kita boleh baik sama orang tapi dalam urusan jual beli atau bisnis ya jangan sampai kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ingat, ada uang, ada barang. Jangan bodoh kayak saya juga. Belum ada barang ya, main transfer aja. Iya benar. Cuma tapi kenapa? Karena kita terlalu baik. Iya. Kita kasihan sama dia. Kalau saya kan gitu kan. Dan kita juga udah kenal lama juga gitu kan intinya. Apalagi kamu orang yang udah pernah berjasa di Iya jual gitu kan. produknya dia masih di cipoin juga, di bohai bolo dia kan. Ya udah. Oke. Ya udah guys, mudah-mudahan kalian tidak terkena kasus bohai bolo lagi seperti ini. Terima kasih Mbak ya. Sama-sama. Semoga keikhlasan Mbak akan membawa rezeki sendiri buat Amin. Mbak nanti ya. Amin. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu memang gila, lu sudah gila.